Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9 materi fikih kita akan melanjutkan lagi, masih di bab 2 setelah kemarin materi terakhir yaitu bab qirot ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang riba. Mari dibuka di halaman berapa? 32. Di halaman 32. Nah, sekarang diperhatikan yang pertama berkaitan dengan pengertian riba. Menurut bahasa, riba artinya pertambahan atau kelebihan ya. Menurut bahasa artinya pertambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, apa itu riba? Kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam meminjam atau utang piutang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan yang membuat perjanjian. Jadi pengertian dari riba menurut istilah adalah pertambahan ya, pertambahan pembayaran dalam proses pinjam meminjam atau jual beli ya, sebagai imbalan atau ganti bagi orang yang meminjamkan sesuai dengan perjanjian. Itu namanya riba. Kelebihan yang diambil dalam proses pinjam meminjam, kemudian keuntungan tadi, kelebihan tadi diambil oleh si peminjam. Itulah yang disebut dengan riba. Riba itu kelebihan. Jadi pada dasarnya sesuai dengan syariat Islam, ketika kita meminjam sesuatu harus mengembalikan sesuai dengan yang dipinjam. Misalkan si A meminjam uang kepada si B 50.000, maka si A harus mengembalikan berapa? 50.000 sesuai dengan syariat Islam. Tetapi ketika nanti ada kelebihannya, maka digolongkan ke dalam riba. Tidak boleh ya. Itu untuk pengertiannya. Kemudian hukumnya. Yang kedua, hukum riba adalah haram. Sudah jelas dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa hukum riba adalah haram, baik bagi si peminjam maupun si pemberi pinjaman. Makanya kalian meminjam uang kepada rentenir, orang yang suka menggandakan uang ya, minjam 10.000 jadi 20.000 atau 15.000, minjam 100.000 menjadi 150.000. Yang meminjam juga berdosa, yang meminjami juga berdosa. Ya, di dalam Al-Qur'an ini ada dalil ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Riba hukumnya haram sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Baqarah 275. Bersama-sama dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, pada dasarnya ya jual beli itu sama dengan riba. Maksudnya apa? Kalau kita sistem jual beli itu kan pasti ada keuntungan, tetapi berbeda dengan riba. Kalau riba ini kelebihannya itu ya sesuatu yang diharamkan, tetapi kalau jual beli tidak. Kenapa jual beli diperbolehkan? Karena pada proses jual beli ada unsur keuntungan yang diraih oleh bersama-sama, ada sistem saling membutuhkan. Sampean membeli baju, sampean butuh baju dan sampean ketika membeli, meskipun misalkan di pasar Jatirogo harganya 100.000,
Kalau kalian beli di Tuban harganya 80.000. Ya, sampean membeli di Jatirogo 100.000, membeli di Tuban 80.000. Ketika dijual 100.000, sampean ikhlas membeli daripada sampean tumbas di Tuban 80.000, tapi perjalanan ke Tuban sudah menghabiskan berapa puluh ribu. Ya toh? Akhirnya sampean ketika jual beli ada keuntungan bersama. Si penjual ya memang namanya pedagang ya mesti mencari keuntungan. Sampean membeli juga puas, ikhlas karena juga sampean membutuhkan barang tersebut. Makanya jual beli itu diperbolehkan sebagai asas saling membutuhkan. Tetapi pada riba Allah jelas-jelas mengharamkan wa harramar riba. Karena apa? Ada salah satu pihak yang dirugikan, yaitu si peminjam. Kadang orang meminjam itu karena apa? Kebutuhan. Lah piye bingung, misalkan waktunya bayari anak sekolah, cari uang nggak dapat, akhirnya dengan terpaksa meminjam kepada orang yang punya. Ternyata setelah meminjam dia harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Kecewa atau tidak? Kecewa, tapi daripada tidak punya, akhirnya dengan terpaksa dia memberi kelebihan itu. Itulah yang disebut dengan riba. Makanya tidak boleh, karena riba akan merugikan salah satunya, apalagi bagi si peminjam. Kemudian itu dalil dalam Al-Quran. Dalil yang kedua sesuai dengan hadis Rasulullah, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibuhu wa syahidaihi qala huwa. Artinya iya, pinjam bukunya sebentar. Punya saya tuh salah cetak. Ya, pada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah telah melaknat orang-orang yang memakan riba. Orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan, dan selanjutnya Nabi bersabda mereka itu semua sama saja. Bagi siapapun yang melakukan proses riba, semua adalah orang-orang yang dibenci atau dilaknat oleh Allah. Maka dari itu, dari kedua dalil ini bisa dipahami bahwa riba jelas-jelas diharamkan menurut syariat Islam. Langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam riba. Riba itu ada 4. Yang pertama riba fadli. Riba fadli itu apa? Yaitu tukar menukar dua barang yang sama tetapi ukurannya berbeda, ya. Jadi tukar menukar dua barang yang sama tetapi ukurannya berbeda. Beras dengan beras, emas dengan emas, atau misalkan apa yang sama tetapi ukurannya berbeda. Sampean melakukan tukar menukar sama-sama beras, tetapi yang satu beras misalkan yang kualitasnya bagus, yang satu beras kualitasnya jelek, ditukar. Kelebihan, ya, itu kelebihan yang diperoleh oleh beras yang tadi, otomatis kan misalkan beras Raja Lele dengan beras apa ya, misal sembako. Bagus mana coba kualitasnya? Lah bagus kualitasnya Raja Lele sama beras sembako. Sampean tukarkan beras sembako 2 kilo. Ya, kemudian beras apa namanya Raja Lele 2 kilo, sama enggak jenisnya? Sama. Tetapi nilainya sama enggak nilainya? Ya tidak sama nilainya karena harganya lebih mahal. Makanya itu tidak boleh. Jadi dalam tukar menukar itu harus nilainya sama. Ya, meskipun ukurannya sama tetapi kalau nilainya berbeda itu tidak boleh. Jadi misalkan Mas Rifki punya beras Raja Lele 2 kilo, misalkan Mas Labib punya
beras tadi sembako 2 kilo, harus tahu dulu harga sembako berapa, harga Raja Lele berapa. Berarti misalkan ada kekurangannya harus ditutup. Paham ya? Biar tidak terjadi kelebihan pada salah satu barang tersebut ya. Tukar menukar 2 barang yang sejenis namun ukurannya berbeda. Bisa ukuran kilonya, bisa ukuran nilainya. Jadi ketika kita menukarkan 2 barang harus sama ukurannya, sama nilainya juga sama. Bisa dipahami ya? Kalau ada kelebihannya itu namanya riba fadli. Kemudian yang kedua riba kordi. Riba apa? Kordi, itu salah tulisannya yang atas. Kordi yang betul. Riba kordi, ya, riba kordi itu adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan tambahan ya dari orang yang meminjam. Riba kordi itu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada kelebihan ketika mengembalikan. Yang tadi saya contohkan, Mas Zidan meminjamkan uang kepada Mas Anam 50.000, tapi Mas Zidan ngomongnya Nenam, ketika kamu sudah punya uang tidak boleh mengembalikan 50.000 lah pirole dan 55. Nah, 5.000 itu namanya lebihan, itu riba kordi. Tidak boleh. Paham nggih? Jadi tidak boleh dengan syarat mengembalikan lebih. Yang ketiga ada ribayat. Ribayat itu adalah pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima antara si penjual dan pembeli sudah berpisah. Jadi gini loh. Jadi keuntungan yang diperoleh dari jual beli yang barangnya belum ada, tetapi kedua orang ini sudah berpisah. Contohnya, 2 orang melakukan transaksi jual beli. Mbak, misalkan saya mau membeli baju ning sampean. Harganya piro sing hem-hem model hem-hem misalkan. Yang model hem harga berapa? 50.000. Ya wis aku tak tumbas 50.000. Tapi barangnya belum ada. Ya. Mereka sudah menyepakati harganya 50.000, barangnya belum ada. Setelah mereka berpisah, besoknya lagi ketemu, ternyata baju yang diharapkan tidak sesuai dengan harganya. Kelebihan misalnya, ternyata iki baju harga 35, kok dijual 50.000. Nah misalkan ya, berarti ada keuntungan berapa tadi? 15.000, sebenarnya dia harga 35. Kelebihan ini masuk ke dalam golongan ribayat. 2 orang yang melakukan jual beli, kemudian sebelum barangnya diterima mereka sudah berpisah, sudah menentukan harga. Setelah barangnya datang ternyata kecewa. Keuntungan yang diperoleh oleh si penjual tadi namanya ribayat, bodoni. Ini bisa terjadi pada proses transaksi online biasanya. Hati-hati. Biasanya kalau jual beli online, baju yang dipampang dengan modelnya gamisnya wapike luar biasa, bajunya bagusnya luar biasa. Ternyata setelah dibeli harganya berapa? Segini, sudah transfer, terjadi transaksi, barang baru datang ternyata tidak sesuai. Maka di sini ada istilah ribayat. Paham nggih? Makanya jual beli online boleh, tetapi barang yang digambar harus, barang yang dijual sebenarnya harus sama. Kalau terjadi seperti ini nanti bisa masuk ke ribayat. Ya toh? Karena 2 orang ini sudah ya terpisah. Karena baju yang mau dibelikan, yang dijualkan kan nggak terlihat. Itu hanya gambar. Paham ya? Tidak boleh. Yang terakhir yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apa? Tukar menukar 2 barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih dalam jangka waktu tertentu. Ini biasanya yang dipraktekkan di masyarakat yaitu pada kaum rentenir-rentenir. Ya, meminjam 300.000, bulan depan harus mengembalikan 330. Bulan depan belum bisa mengembalikan lagi, molor 1 bulan, yang 30 jadi mana neh 333.000 misalkan. 1 bulan lagi tidak bisa,
apa namanya membayar lagi. Yang 300 tetap tenguk-tenguk, sing penting orang tersebut membayar bunganya 30.000 setiap bulan sampai bisa membayar 300.000. Ini namanya riba nasi'ah. Tidak boleh, dilarang. Paham nggih? Jadi jangan sampai kita terjerumus di dalam riba-riba semacam ini. Bisa dipahami? Untuk pengertian riba dan macam-macamnya silahkan difahami. Kalian harus bisa mempraktekkan bahwa kehidupan kita di masyarakat nanti ada istilah-istilah seperti itu, sampean harus menghindari. Bisa dipahami semua ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.